pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hari Pahlawan diharapkan jadi momentum bangkitkan semangat pemuda membangun daerah. KPU Sumatera Selatan menyiapkan anggaran sebesar 87,81 miliar rupiah untuk honor KPPS dan petugas Linmas. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, Senin 11 November 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dila Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Hari Pahlawan diharapkan jadi momentum bangkitkan semangat pemuda Sumatera Selatan membangun daerah. Momentum Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November diharapkan dapat menjadi pemicu semangat dari generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Selain fokus pada kewajibannya sebagai penerus bangsa, pemuda juga diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan. Aktivis mahasiswa Unsri Hansen Febriansyah mengungkapkan, pahlawan pada konteks kekinian merupakan sosok yang dikenal sebagai pembawa perubahan dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik. Hansen mengatakan setiap insan pemuda saat ini bisa menjadi pahlawan bagi lingkungan sekitar. Salah satu contoh nyata yakni dengan turut berkontribusi membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbicara soal pahlawan, kalau kita di bahasa gaulnya itu superhero gitu kan, yaitu orang-orang yang mampu membawa perubahan, yakni membawa perubahan dari kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik gitu kan. Berbicara juga soal konteks kemiskinan, di mana ketika hari ini bangsa kita masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Nah, peran kami selaku pemuda generasi zilenial adalah bagaimana caranya nanti bermodalkan kualitas diri, kapasitas diri, kita mampu membawa kontribusi, membawa perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Hansen, saat ini generasi muda akan dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu dirinya mengimbau kepada generasi muda yang saat ini sedang menuntut ilmu dan bekerja untuk memberikan kemampuan terbaiknya di berbagai sektor agar dapat memberikan kontribusi lebih terhadap pembangunan. Riana Pridani melaporkan. Sementara itu, Teguh, seorang veteran di Palembang, mengungkapkan bahwa penghargaan terhadap para pahlawan semakin hari semakin berkurang. Ia merasa aspirasi para pahlawan kurang diperhatikan oleh pemerintah yang seharusnya tidak melupakan sejarah perjuangan Indonesia. Menurut Teguh, penghargaan yang diberikan pemerintah kepada para veteran saat ini hanya berupa pemakaman di Taman Makam Pahlawan ketika mereka meninggal dunia. Padahal para veteran berharap pemerintah dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya, umpamanya kami para veteran ini selalu mendapat penghargaan satu ya untuk mendapat kehormatan kalau meninggal dunia di Makam Pahlawan. Ini proses untuk menuju ke sana, walaupun sudah kami dapat sertifikat veteran, ini masih ada perjuangan lain ya. Jangan tentang apa, pokoknya banyak kesulitan pada ahli waris kita. Kalau kita sendiri mungkin sebagai veteran kita tidak tahu, kita sudah meninggal kan, gimana mau tahu. Tapi kalau saya perhatikan dari keluarga-keluarga banyak berkeluh kesah gitu ya, berkeluh kesah bagaimana ini waktu makan orang tua saya begini. Nah ini artinya mereka ada satu tidak puasan dengan pelayanan ya aparat tertentu. Teguh juga berharap pada Hari Pahlawan pihak terkait dapat menyemarakkan kembali peringatan ini agar masyarakat dan generasi muda semakin menghargai perjuangan serta semangat dari para pahlawan. Pendengar, seperti apa ragam komentar masyarakat di Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November? Harapan saya untuk generasi penerus bangsa supaya bisa menjadi lebih maju, lebih kreatif dan kritik untuk kemajuan bangsa dan negara, dan juga mungkin untuk agama, supaya generasi muda lebih menanamkan rasa cinta kepada negara dan agama. Di momen Hari Pahlawan ini, bagi kita generasi muda itu kita harus menghormati pahlawan yang telah mendahului kita dengan cara kita ya berbakti dengan bangsa dan berprestasi lah supaya kita menjadi pahlawan bangsa. Ya. Harapannya ke depan? Ya, harapannya ke depan semoga para generasi muda diharapkan sangat harus menghargai
dengan pahlawan-pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya demi Indonesia seperti sekarang ini. Dengan melakukan hal-hal yang Karena dia telah melakukan banyak hal untuk kita. Kita bisa seperti ini karena mereka. Maka kita harus mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Di momen Hari Pahlawan ini ya sebaiknya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi para pahlawan. Ya seperti berbuat kebaikan lah kan, mempelajari sejarah-sejarah tentang pahlawan apa itu kan. Saya rasa seperti itulah Pak. Kalau untuk masalah Hari Pahlawan ini ya kita tuh bisa menghormati mereka dan belajar dari apa yang telah mereka lakukan. Yang jelas intinya kita harus berbuat benar lah untuk negara ini. Harapannya untuk generasi selanjutnya gimana? Ya harapannya kalau untuk generasi seperti kita ini ya belajar ke depan terus tentang masalah, Terus melakukan perbuatan baik lainnya. ya melakukan perbuatan baik untuk negara dan bangsa yang tercinta. Aku nangis kalau menyebutkan nama pahlawan tuh, nangis aku. Tuh kadang-kadang tuh monumen atau tugu itu cuman dibuat untuk apa ya? Seremoni baik itu. Jadi kadang-kadang tuh contohnya baik yang ada tugu dibuat itu cuman dipakai setahun sekali. Sedih aku nih. Jadi masih kurang rasa kecintaan kita sebagai generasi Sangat kurang. Ya yang jelas dari pemerintahnya. Jadi sebaiknya gimana? Ya seharusnya jangan cuman diingat setiap tahun, harus meneladani juga artinya apa yang telah kita hidup sekarang kan oleh mereka. Jadi harus melakukan hal-hal yang lebih positif lagi ya. Siap, artinya jangan pernah melupakan sejarah dari mana kita bisa hidup sekarang tuh oleh mereka, oleh perjuangan mereka. Jangan cuma diingat sebagai hari setahun sekali. Itu harapan. Berbicara mengenai semangat kepahlawanan, berikut wawancara reporter Aditya Prianto bersama sejarawan Kemas Ari Panji. Baik, Bung Febri Lendani selaku sejarawan menyikapi memperingati Hari Pahlawan. Ini kalau kita melihat seperti apa kondisi perhatian masyarakat, pemerintah dan juga mungkin tanggapan masyarakat terkait bagaimana pahlawan saat ini, Bung Febri. Ya, Hari Pahlawan ini dikenang berdasarkan sejarah dari para pejuang kita Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Mereka berjuang mengorbankan diri, jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan mereka mendermakan dirinya untuk Republik ini. Artinya ketika kita mengenang Hari Pahlawan itu terlebih kepada mengenang Hari Pahlawan kemerdekaan itu secara khusus ya, secara khusus kita mengenang mereka, mengenang jasa mereka dan dijadikan setiap tahun dan kita peringati. Artinya negara sebenarnya telah mencanangkan bahwa pahlawan tidak boleh dilupakan. Jadi sejarah tidak boleh dilupakan dan kita ada hari ini karena perjuangan dari pahlawan itu. Nah, oleh karena itu dalam sekian kurun waktu pahlawan-pahlawan ini tentu berubah. Jadi pada waktu itu perjuangan kemerdekaan, dalam setiap kurun waktu lain itu berubah lagi, ada pahlawan pendidikan, ada pahlawan dalam bidang lain ya, dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itulah pahlawan. Tetapi semangat yang kita ambil itu adalah semangat dari para pejuang kemerdekaan itu. Artinya pejuang bagaimana kita bisa secara patriotisme dan menanamkan rasa nasionalisme dalam memperjuangkan atau dalam melihat
atau mengisi kemerdekaan ini. Semangat itulah yang kita ambil, gitu. Baik. Terima kasih Bung Febri Antani selaku budayawan Sumatera Selatan menyikapi Hari Pahlawan. Tentunya kita berharap nantinya bahwa pahlawan tetap menjadi bisa dihargai, baik yang sudah tiada maupun masih ada. Baik, terima kasih Bung Febri. Assalamualaikum, sukses selalu, sehat selalu Bung Febri Antani. Ya, sama-sama. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. KPU Sumsel menyiapkan anggaran sebesar 87,81 miliar rupiah untuk honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dan Linmas yang bertugas pada Pilkada serentak 27 November 2024. KPU Sumatera Selatan menyediakan anggaran sebesar 87,81 miliar rupiah untuk honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dan Linmas yang bertugas pada Pilkada serentak 27 November 2024. Honor tersebut akan diberikan kepada 105.648 petugas yang terdiri dari 92.442 petugas KPPS dan 13.026 petugas Linmas. Anggota KPU Sumatera Selatan Divisi Sosdikli Parmas dan SDM Rudianto Pangaribuan mengatakan untuk besaran honor ketua KPPS sebesar 900.000 per orang, sementara untuk anggota 850.000 per orang. Sedangkan untuk Linmas sebesar Rp650.000 per orang. Rudianto merinci anggaran yang dikeluarkan KPU untuk ketua KPPS mencapai 11,88 miliar rupiah, sedangkan untuk anggota KPPS yang berjumlah 6 orang per TPS mencapai 79,23 miliar rupiah, disusul 8,58 miliar untuk petugas Linmas. Menurut Rudianto, baik atau tidaknya proses pilkada serentak ada di tangan petugas KPPS yang bekerja pada hari pemilihan. Pihaknya juga meminta ketua dan anggota KPPS untuk tidak bekerja secara asal-asalan, melainkan ada aturan dan cara main yang berlaku. Para petugas KPPS akan mengikuti bimbingan teknis BIMTEK sebelum ditugaskan pada pilkada. Mereka akan diberikan pengarahan terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, diduga korupsi belasan uang miliar Kejati Sumsel tetapkan mantan Dirjen Perkeretapian. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atau Kejati Sumsel menetapkan ex-Dirjen Perkeretaapian PB sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api ringan atau LRT di Sumatera Selatan. Tersangka diduga menerima aliran dana sebesar 18 miliar rupiah terkait proyek tersebut. Menurut Asisten Pidana Khusus Kejati Sumatera Selatan, Umaryadi, PB diduga menerima aliran dana secara berkala ke rekening pribadinya saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian. Kasus ini mencakup kegiatan pengembangan dan peningkatan prasarana LRT yang berlangsung antara tahun 2016 hingga tahun 2020. Dengan kembali menetapkan satu orang tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP dengan inisial PB selaku Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia periode 2016-2017 ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 2 garis datar 21/6.6/FB.1/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian hingga 1,3 triliun rupiah. Selain itu, PB juga merupakan tersangka dalam kasus korupsi lain yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan saat ini telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Lamsihar Silitonga melaporkan. Pendengar, berikut kami sampaikan seputar Pilkada di Sumatera Selatan. Edisi hari ini kami menyoroti program calon wakil wali kota Palembang.
Tiga calon wakil wali kota Palembang beradu gagasan dalam debat publik kedua Pilkada Kota Palembang 2024 yang digelar di Hotel Novotel Palembang pada Rabu 6 November lalu. Para calon memaparkan visi misi mereka dalam membawa perubahan bagi Kota Palembang dengan fokus pada isu-isu kesehatan, ketenagakerjaan, keamanan, dan infrastruktur. Nandriani Oktarina, calon nomor urut 1, membuka pemaparan dengan menyampaikan apresiasi kepada warga Palembang yang ditemui selama kampanye. Ia mengungkapkan bahwa banyak warga kesulitan mengakses layanan kesehatan karena tidak memiliki kartu Indonesia Sehat KIS atau BPJS. Menanggapi hal ini, Nandriani menjanjikan layanan kesehatan yang dapat diakses hanya dengan KTP. Nandri juga menargetkan penciptaan 60.000 lapangan kerja baru dalam 5 tahun untuk menurunkan angka pengangguran di kota ini. Di bidang keamanan, Nandriani berjanji meningkatkan penerangan jalan dan memasang CCTV di area strategis, serta mengaktifkan kembali pos kamling. Kita tahu bahwa yang dilakukan tupoksi daripada wakil wali kota adalah pengawasan, dan yang paling terpenting kita adalah menyelesaikan daripada infrastruktur di Kota Palembang. 25% angka yang dikucurkan untuk APBD itu sebenarnya masih kecil, dan kami berharap untuk infrastruktur bisa lebih besar lagi, dan kami akan mencari daripada APBN bagaimana kami sebagai jiwa entrepreneurship bisa mencari link dan networking untuk mendapatkan APBN sehingga Kota Palembang bisa dibangun dengan baik infrastrukturnya, karena itu bisa membuka investor untuk datang ke Kota Palembang dengan syarat bahwa infrastrukturnya dulu harus baik dan bagus. Untuk pemberdayaan daripada perempuan, hari ini terbukti bahwa sementara calon nomor urut 2, Prima Salam, menyampaikan konsep Palembang Sehat yang menekankan layanan kesehatan terpadu. Program unggulannya meliputi layanan berobat gratis, kesehatan 24 jam, ambulan gratis, dan program bedah rumah. Prima juga berkomitmen memberikan bantuan operasional untuk hunian dengan NJOP di bawah 500.000 serta dukungan modal bagi UMKM. Di bidang pendidikan, pasangan Prima Salam menyoroti program pendidikan gratis beasiswa serta pelatihan bagi pelajar dan guru. Makanan bergizi bagi balita, layanan rawat inap puskesmas, penyediaan dana operasional posyandu. Palembang Peduli. Apa saja Palembang Peduli? Dengan pendekatan 5 program gratis. Gratis bantuan PKH, beras, sembako, gratis asuransi jaminan kesehatan, kematian dan kecelakaan kerja, gratis bantuan hukum untuk warga kita yang tidak mampu, gratis PBB di bawah 500.000 NJOP-nya, gratis bedah rumah untuk tidak layak huni. Sementara calon nomor urut 3, Baharudin, mengusung visi untuk menjadikan Palembang sebagai kota modern yang transparan. Baharudin menyoroti rendahnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berjanji meningkatkan e-government agar akses pelayanan pemerintah lebih mudah dijangkau. Baharudin juga berencana mengembangkan kawasan wisata ekonomi di sepanjang Sungai Musi dengan konsep Palembang Waterfront City. Di bidang lingkungan, ia berkomitmen meningkatkan ruang terbuka hijau RTH dari 12% menjadi 30% untuk mengurangi polusi udara dan mengatasi banjir. Pada sektor pendidikan, Baharudin berjanji menyediakan pendidikan gratis hingga SMA serta bantuan seragam dan buku sambil memperkuat layanan kesehatan melalui kader posyandu. Itu adalah bagian yang tadi saya dari sebuah rancangan dan rencana kerja para paslon, dan insya Allah itu bisa, insya Allah kalau Allah mentakdirkan kita sebagai wali kota, insya Allah itu akan diterapkan sebagaimana visi misi kita. Dan sekali lagi kami terima kasih kepada semua pihak telah membuat debat ini menjadi lebih bagus, lebih elok, dan kemudian tidak terjadi kondusif dan tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Debat publik kedua menunjukkan keberagaman visi dan misi yang ditawarkan oleh para calon wakil wali kota Palembang yang berharap membawa Palembang ke arah yang lebih baik melalui program-program unggulan mereka. Sekian seputar Pilkada Produksi RRI Palembang. Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Hari Pahlawan diharapkan jadi momentum bangkitkan semangat pemuda Sumatera Selatan membangun daerah. KPU Sumsel menyiapkan anggaran sebesar
sebesar 87,81 miliar rupiah untuk honor petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara Dalinmas yang bertugas pada Pilkada serentak 27 November 2024. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Delawawi undur diri dan sampai jumpa.